Asia. Welcome back to my channel guys. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan makin semangat ya. Hari ini kita bakal kupas tuntas sesuatu yang sering kita lihat di jalan. Tapi mungkin banyak dari kita yang belum tahu detailnya. Yap, kita akan ngobrolin soal mesin diesel. Mungkin pas dengar kata diesel, yang langsung kebayang di kepala itu truk gede, bus, atau mungkin suara mesin yang berisik kan? Jangan salah guys, mesin diesel itu ternyata punya banyak banget fakta unik dan keren yang wajib kalian tahu. Aku janji, setelah nonton video ini, pandangan kalian soal mesin diesel bakal berubah total. Kita nggak cuma akan bahas soal truk-truk monster yang ngangkut barang berat, tapi kita juga bakal lihat gimana mesin diesel ini sekarang makin ngetren di mobil-mobil pribadi yang kita pakai sehari-hari. Mulai dari sejarah penemuannya yang super penting, kenapa mesin ini jauh lebih irit dari mesin bensin, sampai teknologi canggih yang bikin mesin diesel modern jadi lebih ramah lingkungan. Jadi, siapin cemilan kalian, duduk yang nyaman, karena kita akan langsung masuk ke dunia permesinan yang penuh tenaga dan torsi. Ini bukan cuma soal otomotif, tapi juga soal teknologi yang mengubah dunia. Aku jamin, setiap menitnya bakal penuh dengan informasi baru yang bikin kalian bilang, oh gitu toh ternyata. Langsung aja, kita sekun pertama. Let's go. Oke, fakta pertama yang harus kalian tahu guys. Siapa sih otak jenius di balik mesin diesel ini? Namanya adalah Rudolf Diesel, seorang insinyur asal Jerman. Dan Alles Manner. Bayangin, di tahun 1890-an, tepatnya tahun 1897, dia berhasil menciptakan mesin yang cara kerjanya beda banget dari mesin uap atau mesin bensin yang udah ada waktu itu. Penemuannya ini bukan sekadar iseng loh. Rudolf Diesel punya visi besar. Dia ingin menciptakan mesin yang lebih efisien, yang bisa dipakai oleh para pengusaha kecil dan pengrajin. Jadi mereka nggak bergantung sama sumber energi yang mahal. Keren banget kan niatnya? Dia mematenkan idenya dan terus mengembangkan prototipe mesinnya. Penemuan ini tuh bener-bener jadi game changer di dunia industri dan transportasi. Mesin ciptaan Rudolf Diesel ini gak butuh busi buat nyalain bahan bakar kayak mesin bensin. Dia pakai prinsip kompresi tinggi, jadi udara di dalam silinder dipadatkan sampai panas banget. Baru bahan bakarnya disemprotkan dan langsung terbakar sendiri. Inilah yang bikin mesin diesel jadi super efisien dan bertenaga. Awalnya, mesin ini pakai bahan bakar minyak kacang loh, bukan solar seperti sekarang. Ini bukti kalau dari awal, Rudolf Diesel sudah memikirkan bahan bakar terbarukan. Penemuannya ini merevolusi segalanya, dari kapal laut, kereta api, sampai nanti ke kendaraan darat. Nah, ini nih pertanyaan yang sering banget muncul. Kenapa sih mesin diesel itu katanya lebih efisien dan lebih irit bahan bakar dibanding mesin bensin? Jawabannya ada di konsep yang tadi udah kita singgung sedikit, yaitu rasio kompresi. Gampangnya gini guys, mesin diesel itu memeras campuran udara di dalam silindernya jauh lebih kuat daripada mesin bensin. Rasio kompresinya bisa sampai 20:1. Bandingkan sama mesin bensin yang rata-rata cuma 10:1. Artinya, udara di dalam silinder mesin diesel dipadatkan 2 kali lebih keras. Pemadatan ekstrem ini bikin suhu udaranya jadi panas banget, bisa mencapai ratusan derajat Celcius. Panas yang luar biasa tinggi inilah yang jadi kunci efisiensinya. Saat solar disemprotkan ke dalam silinder yang udaranya super panas itu, dia langsung meledak dan terbakar dengan sendirinya, tanpa perlu percikan api dari busi. Proses pembakaran yang spontan ini menghasilkan energi yang jauh lebih besar dari setiap tetes bahan bakar yang digunakan. Makanya, dengan jumlah bahan bakar yang sama, mesin diesel bisa menghasilkan tenaga lebih besar dan membawa kita menempuh jarak yang lebih jauh. Jadi, kalau kalian cari kendaraan yang irit buat perjalanan jauh, mesin diesel itu juaranya. Efisiensi termal yang tinggi ini adalah rahasia utamanya. Kalau kita ngomongin soal truk kontainer, bus antar kota atau alat-alat berat di lokasi konstruksi, hampir semuanya pakai mesin diesel. Pernah kepikiran nggak? Kenapa harus diesel? Jawabannya simple, guys, torsi. Torsi itu adalah gaya putar yang dihasilkan mesin, atau gampangnya kekuatan ngangkat atau narik beban. Mesin diesel itu juaranya torsi, terutama di putaran mesin rendah, atau RPM rendah. Jadi bahkan saat mesinnya baru nyala dan langsam, tenaganya buat narik beban berat itu udah gede banget. Inilah yang dibutuhkan sama kendaraan-kendaraan raksasa itu.
Bayangin aja sebuah truk tronton yang bawa beban puluhan ton harus nanjak. Dia butuh kekuatan dorong yang konsisten dan super besar dari RPM rendah, bukan kecepatan tinggi. Nah, mesin diesel memberikan karakteristik tenaga seperti ini. Selain torsi badak, mesin diesel juga terkenal karena daya tahannya. Mesin ini dirancang untuk bekerja keras dalam waktu yang lama tanpa henti. Komponen-komponennya dibuat lebih tebal dan lebih kuat untuk menahan tekanan kompresi yang sangat tinggi. Makanya, umur mesin diesel bisa jauh lebih panjang daripada mesin bensin. Jadi, kombinasi torsi raksasa dan keawetan inilah yang bikin mesin diesel jadi pilihan utama dan tak tergantikan untuk dunia komersial dan industri berat. Oke, kita udah bahas soal truk dan kendaraan berat. Sekarang, kita pindah ke garasi rumah kita guys. Dulu, mobil pribadi bermesin diesel mungkin identik dengan suara kasar, getaran kuat, dan asap hitam. Tapi, lupakan semua itu. Zaman sekarang, mobil penumpang bermesin diesel itu udah canggih banget dan makin populer. Banyak banget pabrikan mobil ternama, dari Eropa sampai Jepang, yang ngeluarin varian SUV sedan, bahkan city car dengan mesin diesel modern. Kenapa bisa gitu? Alasan utamanya masih sama, efisiensi bahan bakar dan torsi. Buat kalian yang sering bolak-balik luar kota atau suka touring, mobil diesel itu bisa jadi sahabat terbaik. Keiritannya bikin kantong gak jebol buat beli bensin. Selain itu, torsi besarnya juga bikin mobil jadi asik banget buat dikendarai. Akselerasinya terasa mantap dan responsif, terutama pas mau nyalip di jalan tol. Rasanya tuh kayak ada tenaga cadangan yang siap dipakai kapan aja. Getaran dan suara mesinnya juga udah jauh lebih halus, berkat teknologi canggih seperti Common Rail Direct Injection dan peredam suara yang lebih baik. Jadi kalian bisa dapat performa gahar plus kenyamanan kabin yang senyap. Kombinasi yang sempurna kan? Mungkin ada dari kalian yang mikir, tapi kan mesin diesel asapnya hitam dan polusinya tinggi. Nah, itu pandangan lama guys. Mesin diesel modern yang udah memenuhi standar emisi Euro 4, Euro 5, bahkan Euro 6, sekarang jauh lebih bersih dan ramah lingkungan. Para insinyur udah menciptakan berbagai teknologi canggih buat menekan emisi gas buangnya. Salah satu yang paling penting adalah Diesel Particulate Filter atau DPF. Alat ini fungsinya kayak saringan super canggih yang menangkap jelaga atau partikel hitam dari asap knalpot sebelum dilepaskan ke udara. Jadi, asap hitam pekat itu udah jadi masa lalu. Selain DPF, ada juga teknologi Selective Catalytic Reduction atau SCR. Teknologi ini menyemprotkan cairan khusus bernama AdBlue, yaitu cairan urea, ke dalam sistem pembuangan. Cairan ini akan bereaksi secara kimia dengan gas nitrogen oksida atau NOx, salah satu polutan berbahaya dari mesin diesel, dan mengubahnya menjadi nitrogen dan uap air yang gak berbahaya. Ada juga teknologi Exhaust Gas Recirculation atau EGR, yang mensirkulasikan kembali sebagian gas buang ke dalam mesin, untuk menurunkan suhu pembakaran, dan mengurangi NOx. Jadi, dengan semua inovasi ini, mesin diesel modern bisa tetap bertenaga dan efisien, tapi, dengan jejak karbon yang jauh lebih kecil. Keren banget kan, teknologinya? Gimana guys? Keren banget kan fakta-fakta soal mesin diesel yang kita bahas barusan? Dari penemuan jenius Rudolf Diesel, rahasia efisiensinya yang luar biasa, sampai gimana sekarang mesin diesel jadi makin canggih, bertenaga, sekaligus ramah lingkungan. Ternyata mesin yang sering kita anggap kuno dan berisik ini punya peran yang super penting dan terus berevolusi, ngikutin perkembangan zaman. Semoga video ini bisa nambah wawasan kalian, dan mungkin bikin beberapa dari kalian jadi naksir sama mobil bermesin diesel. Hehe, sekarang giliran kalian. Dari kelima fakta yang tadi aku sebutin, mana nih yang paling wow menurut kalian? Atau mungkin, kalian punya fakta unik lain soal mesin diesel yang belum aku sebutin? Langsung aja tulis di kolom komentar di bawah ya. Aku pengen banget baca pendapat dan cerita kalian. Diskusi di kolom komentar pasti bakal seru banget nih. Kita bisa saling tukar ilmu soal dunia otomotif. Jangan malu-malu buat sharing ya. Seperti biasa, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dukungan kalian berarti banget buat aku. Jangan lupa buat klik tombol like kalau kalian suka videonya, share ke teman-teman kalian yang juga suka otomotif, dan yang paling penting, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya, biar kalian nggak ketinggalan video-video keren selanjutnya dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat, dan siap!